Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan untuk terus melanjutkan kajian kita, kajian yang membahas tentang ilmu din ad-daruri, ilmu-ilmu yang wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahuinya, tidak boleh tidak, harus mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dalam hal itu, sehingga kita bisa selalu mengikuti kajian rutin kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang sedikit banyak perkara-perkara yang berhubungan dengan syahadat yang kedua. Jadi sampai saat ini, sampai hari ini, kita sudah membahas tentang apa yang telah dikabarkan oleh Nabi dari perkara-perkara yang akan terjadi. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang bahwasanya setiap orang mukmin harus beriman tentang adanya qada dan qadar. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Baik ketentuan itu adalah itu buruk bagi makhluk ataupun baik untuk makhluk. Maka kita harus mengimaninya bahwasanya itu adalah dari Allah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga kemarin kita menjelaskan tentang termasuk dari kandungan-kandungan syahadat yang kedua, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi-nabi Allah. Jadi tidak ada para nabi atau tidak ada nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti turun kepadanya wahyu setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nabi itu setelah nabi turun, yaitu setelah Nabi Muhammad itu kan ada yang turun, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada nabi, tapi dia menerima wahyu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita harus mengimaninya bahwasanya dia adalah seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi. Kemudian juga kemarin kita sudah menjelaskan termasuk dari pondasi dasar yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing dan orang-orang yang kita cintai adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya nabi-nabi Allah itu disifati dengan sifat as-sidqu, jujur. Jadi mereka itu tidak ada yang berdusta. Semuanya adalah orang-orang yang jujur. Karena kalau terjadi dusta, itu akan menurunkan pangkat kenabian. Berarti itu kan melecehkan. Ada seseorang yang mengatakan bahwasanya nabi dari nabi Allah itu pernah berdusta. Berarti apa? Berarti dia telah menurunkan pangkat kenabian.
Karena kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya nabi atau kenabian itu adalah pangkat yang paling tinggi. Makhluk yang paling utama itu adalah para nabi-nabi Allah. Karena apa mereka utama? Karena dalam segi sifat mereka itu beda dengan makhluk yang lain ataupun berbeda dengan manusia-manusia seperti kita. Jika manusia-manusia biasa itu boleh saja berbohong, berbuat dosa besar, ataupun bahkan kekufuran, maka tentu seorang nabi dari Nabi Allah tidak akan ada yang terjerumus di dalamnya. Tidak akan ada dari seorang nabi itu yang berdosa besar. Tidak ada dari seorang nabi itu yang terjatuh dalam kekufuran. Juga tidak ada dari seorang nabi itu yang berdusta. Semuanya jujur. Sedangkan tentang riwayat kemarin yang kita jelaskan, bahwasanya ada salah satu riwayat bahwasanya yang artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah melakukan 3 dusta. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar apa penjelasannya yang benar, bahwasanya kita katakan ada kalanya hadis itu tidak bisa dibuat hujjah, tidak bisa dibuat dasar karena lemah. Ada yang mengatakan bahwasanya 3 peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan dusta. Seperti kemarin kita jelaskan tentang pertanyaan ataupun ketika salah seorang raja bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang istrinya, siapa ini kan? Kemudian dijawab bahwasanya hadhihi ukhti. Ini adalah saudariku, itu bukan bohong. Itu adalah benar adanya karena yang dimaksud ukhti itu adalah ukhuwah fil Islam, yaitu saudara se-Islam. Gitu. Kemudian juga ditanya tentang siapa yang melakukan pemecahan ataupun merobohkan berhala-berhala yang kecil. Kemudian apa dijawab oleh Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan adalah berhala yang besar. Itu juga tidak bohong. Karena apa? Karena itu namanya istilah majaz, menyandarkan perbuatan kepada yang lain karena dia yang menjadi penyebab Nabi Ibrahim alaihissalam memecahkan, merobohkan berhala-berhala yang lain. Kemudian juga ketika diajak oleh kaumnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya lagi sakit. Maka ini tidak dusta juga. Kenapa? Karena biasanya orang yang meninggal, kita semuanya kan akan meninggal, termasuk adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan didahului biasanya dengan sakit, begitu. Dalam bahasa Arab itu masyhur dalam bahasa. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya nabi dari Nabi Allah itu amanah. Wa tajibu lahumul amanah. Jadi wajib bagi mereka itu amanah, tidak khianat. Baik perkara yang diamanahkan tersebut itu berhubungan dengan nasihat, mereka dimintai nasihat, ini bagaimana hukumnya? Maka mereka akan memberikan hukum sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari kebanyakan umpamanya orang yang meminta hukum itu tidak menerima umpamanya, maka akan diberikan hukum sesuai dengan yang diwahyukan kepadanya. Begitu juga mereka ketika diamanai tentang harta, maka mereka tidak akan khianat. Kemarin kita jelaskan peristiwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya Nabi adalah orang yang sangat-sangat amanah. Kemudian juga watajibu lahumul faqalah. Wajib bagi mereka itu cerdas, harus itu. Fakullul anbiya'i,
Maka setiap para nabi-nabi Allah, azkiya'u, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Zakiyun, cerdas. Azkiya'u, mereka orang-orang yang cerdas. Tastahilu alaihimul ghabawa. Mustahil bagi mereka itu lemah pemahamannya. Al-ghabawah itu lemah pemahaman. Ai dha'ful faham. Maksudnya lemah pemahamannya li'annal ghabawata, karena al-ghabawah, lemah pemahaman, tunafi mansibahu, itu menafikan pangkat mereka. Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala arsalahum, mengutus mereka liyuballighur risal, untuk menyampaikan risal, untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Wa yuqimul hujjata, dan menegakkan hujjah yang benar, bahwasanya tidak ada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menegakkan hujjah alal kufari, terhadap atas orang-orang yang ingkar, atas orang-orang yang tidak muslim, orang-orang yang kafir, al-mu'anidina, yang membangkang, tahu kemudian melanggar. Itu adalah mu'anid, al-inad. Jadi mereka, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, cerdas. Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berkata kepada salah seorang yang membangkang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan. Apa jawabannya raja tersebut? Saya juga bisa membunuh, saya bisa mematikan, katanya. Saya juga bisa, begitu kan? Maksudnya dari perkataan itu dia bisa menciptakan, katanya, menciptakan, mematikan, menciptakan mati, katanya begitu. Nah, kemudian ketika dikatakan kepada Nabi Ibrahim seperti itu, langsung Nabi Ibrahim itu mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Jika kamu mengaku Tuhan menciptakan, maka coba terbitkanlah matahari dari arah barat. Langsung itu. Karena apa? Karena nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu cerdas. Kemudian setelah mendengar itu, apa yang terjadi? Orang yang menentang Nabi Ibrahim itu tidak bisa menjawab. Abuhitalladzi kafar. Jadi tidak bisa menjawab terhadap hujah Nabi Ibrahim, bahwasanya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah. Artinya satu-satunya zat yang berhak disembah kecuali Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Artinya yang menciptakan tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada, itu hanyalah Allah. Yang disifati dengan sifat ketuhanan, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, menampakkan dari tidak ada menjadi ada, itu kan sifat ketuhanan. Membagi rizki, si fulan itu kaya, si fulan itu miskin, si fulan sudah berusaha tapi tidak mampu, itu kan hanyalah Tuhan, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Maka tidak boleh dilimpahkan, disifatkan kepada makhluknya. Makanya untuk menegakkan hujah seperti itu, langsung Nabi Ibrahim mengatakan, jika ada seseorang, tadinya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya dia bisa menciptakan kematian, maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mampu untuk menerbitkan matahari dari timur. Jika kamu mengaku Tuhan bisa menciptakan, coba terbitkan matahari dari arah barat. Allah taala mampu untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Jika kamu mengaku sebagai Tuhan, coba terbitkan matahari dari arah barat. Maka tidak ada jawaban. Tidak bisa menjawab. Itu adalah itu adalah
nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang sangat cerdas. Sangat cerdas untuk menegakkan hujjah terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kemudian fayastahilu alaihimul kadzib, maka mustahil bagi mereka itu berdusta. Wal khiyanatu, dan khianat. Ayyastahilu maksudnya mustahil alaihim bagi mereka para nabi-nabi Allah, alittisafu mereka itu disifati bil kadzibi dengan dusta. Wal khiyanati, dan khianat, kama yu'lamu seperti yang telah kita ketahui, seperti yang telah diketahui, mimma dari penjelasan maka yang telah seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya mereka itu wajib disifati dengan sifat jujur, mustahil bagi mereka dusta. Nah, itu. Wa yastahilu alaihim, dan mustahil alaihim bagi mereka, aidon begitu juga, ar-radalatu ar-radal. Apa ar-radalah? Waya, yaitu akhlakul asafil ad-duni, akhlak orang-orang yang rendah. Akhlak orang-orang yang rendah. Falaisa fil anbiya'i, tidak ada bagi nabi Allah, man, seseorang, huwa radhilun, mereka itu mengerjakan radhil. Apa itu? Yakhtalisun nazara, yaitu mencuri-curi pandang, ilan nisa'il ajnabiyah, pada perempuan-perempuan lain, bisyahwatin, dengan syahwat, masalan masalan seperti itu, maksudnya perumpamaan, contohnya seperti itu, salah satu contoh maksudnya. Jadi tidak ada dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan ar-radhalah, yaitu akhlak orang-orang yang rendah, akhlak orang-orang yang tidak mempunyai budi pekerti al-Islam. Apa itu? Seperti contohnya adalah mencuri-curi pandang. Mencuri-curi pandang. Jadi ada perempuan lain, gayanya itu tidak melihat. Tapi apa? Tapi dia itu cari-cari kesempatan untuk melihatnya dengan syahwat. Itu tidak ada dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai akhlak yang rendah. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai akhlak yang rendah. Maka tidak mungkin itu dilakukan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fihim, dan tidaklah pada mereka man yasriku, orang yang mencuri walau habbata inabin, walaupun satu biji anggur. Ini contoh dari ar-radhalah, akhlak-akhlak yang rendah. Jadi tidak ada dari mereka yang mencuri satu biji anggur. Kenapa? Karena ini adalah dosa. Karena ini adalah dosa. Karena ini adalah dosa dan merendahkan. Nah, merendahkan bagi pelakunya. Mencuri hanya satu biji. Itu merendahkan bagi pelakunya, berdosa dan merendahkan bagi pelakunya. Wa yastahilu alaihi mussafahatu, dan mustahil bagi mereka as-safah. Apa as-safahatu? Wa hiya tasarrufu bi khilafil hikmah, yaitu berbuat sesuatu yang tidak ada hikmahnya, atau hikmahnya itu tidak sesuai dengan syarat. Jadi tidak ada hikmahnya, berbuat sesuatu yang, atau berucap sesuatu, mengucap ucapan yang ucapan itu tidak ada hikmahnya. Falaisa fihim, tidaklah ada pada mereka man huwa safihun, orang yang safih. Apa itu? Yaqulu al-fadhun, mereka mengucapkan kata-kata syani'atan yang jelek, tastakbihuhan nafsu, yang dianggap jelek oleh nafsu, yang dianggap jelek oleh
nafsu. Jadi nafsu itu tidak mau. Nafsu orang yang akalnya sehat itu merasa bahwasanya ucapan itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Seperti umpamanya, sebagian tempat itu kalau dia lagi marah, itu apa? Na'udzubillah, dia mengatakan begini, mencaci maki, kayak seperti umpamanya mengatakan jancuk gitu kan. Na'udzubillah, tidak layak dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Jangankan nabi-nabi Allah, diucapkan oleh orang-orang yang pernah belajar mukhtasar. Itu tidak layak. Orang yang mengucapkan seperti itu mempunyai akhlak-akhlak yang rendah. Menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang rendah. Orang yang mencaci maki, mengatakan babi, mengatakan celeng, umpamanya seperti itu. Apapun itu, yang sekira kalau orang akalnya sehat ataupun terpelajar merasa mendengar hal-hal yang seperti itu tidak layak dilakukan, maka itu tidak mungkin dilakukan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu, dan mustahil alaihim, atas mereka para nabi-nabi Allah, al-baladatu, baladah. Apa itu? Falaisa fihim, tidaklah ada pada mereka man huwa baliduddin, orang yang lemah pikirannya, orang yang lemah hujjahnya, ajizun, yang lemah an iqamatil hujjati, untuk menegakkan hujjah, ala man yu'ariduhu, atas orang yang menentangnya, wala dhaiful fahm, dan tidaklah ada pada mereka orang yang lemah kefaham. La yafhamul kalama, mereka orang tersebut tidak faham ucapan, minal marratil ula, dari penjelasan yang pertama, illa ba'da an yukarrara alaihi, kecuali sudah diulang-ulangi atas mereka, iddatan marratin, beberapa kali ulang. Jadi tidak ada dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang balid, al-baladah, disifati dengan sifat baladah. Apa baladah? Lemah dalam menegakkan hujjah. Ketika dikatakan kepadanya jelas-jelas, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala katanya duduk di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gitu. Kemudian apa? Orang tersebut itu tidak bisa membantahnya. Oh iya ya, ada dalam Al-Quran. Oh iya ya, ada dalam ayat. Kenapa? Karena lemah dia untuk menegakkan hujjah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikatakan kepadanya, tidak bisa disifatinya. Allah Ta'ala tidak bisa disifati dengan sifat makhluknya. Duduk, itu kan sifat kita. Kemudian bersemayam, itu kan sifat makhluknya. Kemudian terlentang, itu kan sifat makhluknya. Maka hal-hal yang seperti ini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengannya, itu bukan Tuhan berarti. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah makhluk. Berarti itu adalah makhluk. Dikatakan kepadanya tentang ayat ini, kata dia ini adalah sebagai dalil atau sebagai dalil katanya untuk menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas dengan ayat ini. Tidak ada jawab. Tidak bisa menjawabnya, tidak bisa berargumentasi. Maka tentu ini tidak ada pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tersebut itu tidak mampu untuk menjawabnya, tidak bisa menegakkan argumen yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak disifati dengan sifat duduk. Allah tidak disifati dengan sifat tidur. Allah tidak disifati dengan sifat binasa.
Allah tidak disifati dengan sifat berubah. Allah juga tidak disifati dengan sifat bersemayam. Karena hal-hal ini, sifat-sifat ini adalah makhluk. Orang yang tidak bisa berargumen seperti ini, berarti dia lemah. Pemahamannya lemah. Kita katakan kepadanya bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Para ulama tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang mengartikan Allah Ta'ala duduk. Tidak ada ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui tentang keilmuannya oleh ulama-ulama lain, yang menafsiri Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala bersemayam. Enggak ada. Ini pemahaman kamu saja yang dangkal tentang ilmu agama. Kita katakan kepadanya seperti itu. Jadi tidak ada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah dalam menegakkan hujjah. Dan tidak ada dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah salah satu dari arti al-balada, yaitu apa? Tidak ada yang tidak paham dengan penjelasan yang pertama kecuali dengan beberapa ulangan. Kalau kita kan enggak dijelaskan pada penjelasan yang pertama diuraikan dengan sejelas-jelasnya, masih tidak paham. Berarti menunjukkan kita itu lemah. Nabi-nabi Allah tidak ada yang seperti itu. Mereka itu cerdas. Kadang sebagian kita ketika dijelaskan sudah paham. Karena tidak murojaah, karena tidak mengulangi pelajarannya, 1 jam kemudian lupa. 1 jam kemudian lupa. Karena kita adalah lemah. Karena kita bukan seseorang yang seperti Nabi. Kita lemah. Makanya keistimewaan adalah keistimewaan yang tertinggi, keutamaan yang tertinggi itu adalah dimiliki oleh para nabi karena memiliki sifat-sifat ini. Mereka cerdas, tidak ada yang disifati dengan sifat balid atau balada, tidak ada. Wa yastahilu alaihimul jubnu, dan mustahil bagi mereka itu penakut. Itu tidak mungkin. Mereka disifati dengan sifat al-jubn, penakut. Amal khawfu at-tabi'i, sedangkan takut yang itu sifatnya tabiat seseorang, tidak namanya seseorang manusia itu biasa kalau umpamanya disifati dengan ini, rasa takut terhadap ular. Ketika ada ular di depannya, mundur umpamanya, kaget dia, takut, itu wajar, seperti itu wajar, bukan bukan itu adalah dilabelkan kepada orang yang pemberani. Itu hal seperti itu bukan dinamakan pengecut, bukan. Fala yastahilu alaihim, maka tidak mustahil bagi mereka. Takut yang itu memang tabiat manusiawi, begitu istilahnya. Wa kadzalika yastahilu 'alal anbiya. Makanya kan seperti kita katakan kepada nabi-nabi Allah, mereka adalah pemberani. Mereka ketika menegakkan agama Allah, mereka adalah orang-orang yang ada di garda depan. Orang yang paling tegas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita pernah mendengar cerita tentang keberanian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan bahwasanya ketika salah satu perang, para sahabat itu pernah bersembunyi atau berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuhnya banyak, sehingga para sahabat itu berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak takut terhadap musuh-musuhnya, meskipun itu beberapa orang. Sangat pemberani. Maka tidak boleh dikatakan kepada Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena takut dari orang kafir, bukan? Karena itu memang murni melaksanakan perintah Allah. Karena itu memang murni melaksanakan perintah Allah. Karena Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu tidak akan pengecut, tidak akan takut kepada orang-orang kafir. Jadi peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah itu memang hanya murni mengerjakan perintah Allah, bukan karena takut dari orang-orang kafir. Karena apa? Karena itu tadi peristiwa, salah satu peristiwa yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu bukan penakut adalah di salah satu perang. Bahwasanya para sahabat itu ada di belakang Nabi, berlindung di belakang Nabi, Nabi ada di depan. Padahal musuh-musuhnya banyak pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwasanya nabi-nabi Allah itu bukan pengecut, bukan penakut, akan tapi mereka adalah pemberani. Makanya peristiwa hijrahnya Nabi itu bukan karena takut dari orang kafir, bukan takut dari orang kafir, akan tapi itu memang murni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kadzalika yastahilu 'alal anbiya'i sabqul lisan fi syar'iyyat wal 'adiyat. Begitu juga mustahil bagi para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala salah ucap. Tidak mungkin. Salah ucap itu bagaimana? Seperti yang sering terjadi pada kita. Kita ingin mengatakan A, tapi yang keluar dari mulut kita itu B. Kita ingin mengatakan B, tapi yang terucap dari mulut kita itu adalah A. Itu adalah sabqul lisan. Itu tidak akan terjadi pada nabi-nabi Allah. Baik itu berhubungan dengan syarak tentang halal, haram, diwahyukan kepada Nabi ini adalah halal. Kemudian disampaikan kepada umat. Oh, maksudnya ini bukan halal tapi haram. Tidak ada dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau boleh pada mereka itu salah ucap, orang banyak yang tidak percaya. Umat-umatnya banyak yang tidak percaya. Ketika mendengar ataupun mendapatkan dakwah dari para nabi-nabi Allah, umatnya akan mengatakan, mungkin ini yang disampaikan ini nanti salah lagi ini, salah ucap lagi, nunggu lagi lah. Jadinya apa? Jadinya keistimewaan pada derajat Nabi itu tidak ada. Kemuliaan pada derajat Nabi itu jadinya tidak ada. Makanya para ulama mengatakan mustahil bagi para nabi-nabi Allah itu salah ucap. Baik itu berhubungan dengan masalah syarat tentang halal, haram, ini wajib umpamanya, ataupun perkara yang adi, kebiasaan. Seperti umpamanya dia mau mengatakan Zaid ke sini umpamanya. Dia mengatakan begitu, tapi yang ia katakan apa sih Umar? Itu kan perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan syarat kan begitu. Itu tidak mungkin juga terjadi kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dibolehkan sabqul lisan, yaitu salah ucap pada para nabi, maka banyak orang yang tidak akan percaya. Mereka akan mengatakan mungkin ini juga yang disampaikan ini salah ucap juga ini, begitu. Jadinya apa? Jadinya mereka tidak percaya. Siapa yang mengerti di antara kita bahwasanya yang diucapkan oleh Nabi ini adalah salah baca atau tidak, salah ucap atau tidak? Jadinya apa? Tidak percaya para umat-umatnya ketika menerima dakwah dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk daris kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga
apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan kita paham betul tentang apa yang kita pelajari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah sekalian, ada yang mau bertanya. Silahkan, nggak usah malu-malu. Sebelum kita tutup, silahkan bagi yang mau bertanya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.